Namanya Indira Cahyani. Usianya 30 tahun, manajer kreatif di sebuah agensi iklan di Bandung. Cantik, cerdas, mandiri. Tapi satu hal yang tak kunjung didapatkannya, seorang suami. Bukan karena tak ada yang datang, tapi karena trauma masa lalu. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan gila, menyewa seorang suami kontrakan. Bukan suami bohongan untuk pamer, tapi suami yang benar-benar akan tinggal, menemaninya, menjalani hidup rumah tangga seolah nyata. Selama setahun, masuklah Raihan Arditya, pria 33 tahun, fotografer lepas, wajah tampan dengan aura sendu, penuh misteri. Ia menerima tawaran suami kontrakan dari Indira dengan satu syarat, tidak ada cinta, ini murni kontrak. Mereka menikah secara siri, diam-diam, di mata dunia. Mereka pasangan suami istri baru yang manis. Raihan sopan, perhatian, dan cukup romantis untuk meyakinkan semua orang bahwa cinta di antara mereka nyata. Tapi Indira selalu menahan hatinya. Ia takut jatuh cinta, apalagi dengan pria yang dibayarnya. Bulan demi bulan berlalu. Indira dan Raihan mulai hidup seperti pasangan sesungguhnya. Mulai dari sarapan bersama, tawa di dapur, malam-malam panjang menonton film, sampai tertidur di sofa. Suatu malam, ketika hujan deras, listrik padam. Mereka duduk dekat lilin, saling bercerita tentang luka masa lalu. Indira menangis, dan Raihan menghapus air matanya, lalu memeluknya. Malam itu, tanpa direncanakan, mereka berbagi keintiman yang wajar namun penuh emosi. Tidak ada paksaan, hanya dua hati yang saling membutuhkan pelukan. Indira mulai bimbang. Ia mulai jatuh cinta. Tapi ia takut. Ia tahu kontraknya hanya 1 tahun. Apakah setelah itu Raihan akan pergi? Raihan mulai berubah. Ia sering keluar tanpa kabar. Tak lagi menyentuh Indira seperti dulu. Ada jarak yang tiba-tiba muncul. Indira merasa ditinggalkan di rumah sendiri. Lalu datanglah kabar dari asistennya. Raihan sering terlihat di sebuah kafe dengan wanita lain. Indira mengikuti diam-diam. Ia melihat Raihan bersama wanita bernama Keisha, seorang fashion influencer muda yang sedang naik daun. Cantik, manja, dan terlalu nyaman dengan Raihan. Mereka tertawa bersama, terlalu intim untuk disebut teman. Ketika Indira mengonfrontasi Raihan, pria itu tidak menyangkal. Keisha mantan tunanganku yang dulu gagal nikah karena aku gak punya apa-apa, kata Raihan. Dia muncul lagi saat aku mulai stabil. Aku bingung, Indira. Aku pikir aku masih cinta sama dia. Indira hancur. Ternyata benar, semua ini hanya kontrak. Tapi mengapa hatinya merasa seperti istri sungguhan yang diselingkuhi? Indira memutuskan untuk mundur. Ia membiarkan Raihan pergi. Tapi Raihan malah tetap tinggal. Katanya kontraknya belum selesai. Tapi malam-malamnya selalu di luar. Hatinya jelas sudah bukan di rumah itu. Lalu datanglah kejutan, Keisha muncul di rumah Indira. Tanpa permisi, membawa koper. Raihan minta aku tinggal di sini. Katanya, biar kamu bisa lihat sendiri siapa yang dia pilih. Ucap Keisha dengan senyum sinis. Indira syok. Tapi ia tidak ingin kalah. Ia membiarkan Keisha masuk, tapi dengan satu syarat. Jangan ganggu urusan rumah tangga mereka. Keisha tertawa. Rumah tangga? Ini cuman kontrakan kan? Aku pemilik hatinya sekarang. Hari demi hari seperti neraka. Indira melihat suaminya yang dulu hangat, kini dingin. Keisha yang menjajah ruang-ruang pribadinya. Tapi di satu malam, Indira mendengar sesuatu dari percakapan mereka di balkon. Jadi, semua ini cuma demi proyek endorse itu? Tanya Raihan. Tentu. Makin banyak drama, makin banyak perhatian. Kamu dapat job, aku dapat follower. Win-win, jawab Keisha santai. Raihan terdiam. Indira menangis dalam diam. Ternyata Raihan diperalat. Tapi mengapa ia membiarkan semua ini? Indira mulai menggali masa lalu Raihan. Dan di sanalah ia menemukan plot twist pertama. Raihan bukan pria sembarangan. Ia anak dari keluarga konglomerat yang memilih keluar dari keluarganya
karena tidak setuju dengan cara bisnis ayahnya. Ia ingin hidup mandiri. Dan kini, setelah ia merasa cukup sukses, keluarganya mulai mencarinya lagi, dan Keisha adalah bagian dari rencana itu. Indira mengonfrontasi Raihan, tapi pria itu tak menjawab. Ia hanya berkata, "Aku bingung. Aku nggak tahu lagi siapa yang jujur." Indira marah. "Lalu aku ini apa? Hanya bagian dari eksperimen hidupmu?" Raihan menjawab dengan mata basah. "Justru karena kamu tulus, aku takut nyakitin kamu. Aku pergi ke Keisha bukan karena cinta, tapi karena aku takut perasaanku ke kamu itu nyata. Aku melanggar kontrak. Aku jatuh cinta sama kamu." Indira tak bisa berkata-kata, tapi ia sudah terlalu hancur. Hari kontrak berakhir. Indira sudah menyiapkan koper untuk Raihan. Tapi pria itu tak mengambilnya. Ia pergi tanpa pamit. Minggu-minggu setelahnya, Indira kembali fokus kerja. Tapi hatinya kosong. Hingga suatu hari, ia menerima surat tanpa nama. Isinya, undangan pameran foto. Ia datang. Di dalam galeri, seluruh foto adalah tentang dirinya. Tentang momen-momen selama mereka tinggal bersama. Saat tertawa, saat marah, bahkan saat tidur di sofa. Lalu, Raihan muncul. Di tengah ruangan. Mengulurkan tangan. "Ini bukan kontrak lagi. Ini pilihan. Aku milih kamu. Tapi kalau kamu gak bisa percaya aku lagi, aku gak akan maksa." Indira menangis. Tapi kali ini bukan karena luka. Namun tiba-tiba, muncul suara lain dari belakang. "Terlalu cepat memutuskan, Raihan. Kamu lupa janji keluarga." Seorang pria paruh-baya berdiri di ambang pintu galeri. Ayah Raihan. Wajahnya keras, tapi matanya tajam menatap Indira. "Kalau kau pilih dia, maka semua warisanmu dicabut, termasuk bisnis yang akan kuberikan padamu bulan depan." Indira terkejut. Raihan hanya menunduk. "Kau harus pilih, kekayaan atau perempuan ini." Raihan berjalan pelan ke arah ayahnya, menatapnya tenang. "Kalau harta itu membuatku kehilangan wanita yang membuatku merasa hidup, simpan saja. Aku milih Indira." Ayahnya pergi dengan tatapan dingin. Tapi justru, di saat semua tampak membaik, Keisha muncul lagi. Kali ini dengan berita tak terduga. "Aku hamil, Raihan." Indira pucat. Raihan terpaku. "Dan aku gak butuh kamu, Raihan. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu akan jadi ayah. Dan aku akan tetap di media, tetap terkenal. Dengan atau tanpa kamu." Indira menatap Raihan dalam. Luka kembali menganga. "Kamu harus urus anakmu, Raihan. Tapi aku gak bisa ikut di hidup yang separuh." Raihan berlutut. "Aku gak akan tinggalkan anakku, tapi aku gak akan lepaskan kamu juga. Kita bisa hadapi ini bareng, kalau kamu percaya aku." Indira menatapnya. Air matanya jatuh, tapi ia menjawab dengan suara lirih. "Aku mau percaya kamu, tapi kali ini kamu harus buktikan, jangan hanya dengan foto, tapi dengan tindakan." Beberapa bulan kemudian, Indira dan Raihan menikah secara resmi. Tapi mereka tidak tinggal di rumah yang dulu. Mereka pindah ke kota kecil, memulai hidup baru. Raihan tetap mengurus anaknya, tapi hanya sebagai ayah, tanpa hubungan romantis dengan Keisha. Keisha kembali ke dunia hiburan, namun tak pernah bisa menghapus bayangan cinta yang tak bisa ia miliki seutuhnya. Indira, ia memilih memaafkan, tapi tidak melupakan, karena cinta sejati tidak dibangun dalam semalam. Ia dibuktikan dari pengorbanan, pilihan, dan keberanian untuk bertahan saat semua diuji. Cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang berani bertahan terakhir. Dalam hidup, seringkali kita diuji bukan oleh musuh, tapi oleh pilihan yang paling kita cintai. Dan pada akhirnya, yang membuat rumah menjadi tempat pulang, bukan dinding dan atap, tapi hati yang saling memilih, meski tak sempurna.